Ketemu lagi. Halo adik-adik, apa kabarnya? Wah, kakak mau tanya dulu sebelum kita mulai sapaan firman hari ini. Siapa yang masih ingat seorang gembala, anak paling bungsu Bapak Isai, yang berhasil mengalahkan orang kuatnya Filistin? Namanya Goliat. Siapa yuk? Pasti tahu dong. Betul, dialah Daud. Adik-adik, Daud adalah seorang pemenang, juara, berhasil mengalahkan Goliat. Bahkan dia berhasil memenangkan peperangan. Orang-orang Israel saat itu memuja-muja Daud. Tetapi di mana Daud tinggal ya? Daud apa tinggal di istana? Awalnya dia tinggal di istana, tapi lama-kelamaan istana itu bukan tempat yang aman buat Daud. Akibatnya Daud harus lari keluar dari istana. Di mana dia tinggal? Dia bersembunyi di gua-gua. Tinggal di gua itu enak enggak ya? Ya pasti enggak lah. Kecuali kalau kita piknik. Kalau tinggal di gua untuk sehari-hari, awalnya ya enggak apa-apa. Tapi lama-kelamaan tinggal di gua itu kan ya juga bosen, gelap, dan tidak ada makanan seperti kalau di luar goa. Tetapi Daud harus tetap tinggal di goa, adik-adik. Kenapa? Karena begitu keluar ada ancaman. Ancamannya apa? Ancamannya karena Raja Saul ketika tidak menemukan Daud di istana, Raja Saul pun keluar mencari Daud. Jadi di luar goa ada ancaman, yaitu Saul. Ada ancaman yang bisa membahayakan nyawa Daud. Daud bisa ditangkap dan Daud bisa dibunuh. Adik-adik, tetapi ketika Daud berada di dalam goa dan ketika Daud itu di dalam pelariannya, Daud berkata demikian di dalam Mazmur 121. Daud melayangkan matanya ke gunung-gunung. Daud bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Lalu Daud pun menjawab dengan keyakinan bahwa pertolongan Daud ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia, Tuhan yang berkuasa itu tidak akan membiarkan kaki Daud goyah. Tuhan akan menjadi penjaga yang tidak pernah terlelap di dalam tidurnya. Kalau adik-adik mengikuti berita atau boleh tanya sama mama dan papa, penambahan orang yang sakit akibat virus corona di minggu-minggu ini makin bertambah banyak. Termasuk di daerah Jogja, jumlahnya pun juga naik. Adik-adik diminta tinggal di rumah supaya semuanya baik, supaya semuanya dalam keadaan aman. Adik-adik, ketika kita berada di dalam goa kita, yaitu rumah, kita beribadah di rumah, kita belajar di rumah, memang harus Kak Yeni akui itu bukan hal yang menyenangkan. Tetapi ada satu hal yang mau Kak Yeni ingatkan, bahwa di luar rumah ada sesuatu yang berbahaya. Tuhan menjaga Daud ketika Daud berada di goa. Tuhan juga menjaga adik-adik ketika adik-adik berada di dalam rumah. Tuhan menjaga Daud siang dan malam. Tuhan juga menjaga adik-adik siang dan malam.
Tuhan membuat Daud bisa bernyanyi sekalipun dia berada di dalam goa. Tuhan juga akan membuat kita bisa bersukacita sekalipun kita ini berada di rumah. Adik-adik, Daud melakukan bagiannya dengan berada di dalam goa. Daud tidak melawan Saul, tapi Daud melakukan bagiannya meskipun dia berada di goa. Demikian juga kita adik-adik, Tuhan penjaga kita. Melalui pemimpin negara ini, Tuhan meminta kita untuk di rumah. Baiklah kita di rumah. Jangan menantang dengan keluar rumah. Karena itu berarti kita tidak melakukan bagian kita. Lakukan bagian kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan akan melindungi kita. Mari adik-adik, Kak Yeni ajak adik-adik semua untuk berdoa melalui pembacaan Mazmur 121. Kita lipat tangan. Tuhan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dan bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Aku mau menjawab hari ini Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku percaya Tuhan takkan membiarkan kaki kami goyah. Tuhan tidak akan terlelap. Tuhan tidak akan tertidur karena Tuhan adalah penjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur kami punya penjaga yang luar biasa. Amin. Tetap sukacita adik-adik, Tuhan Yesus menjaga semuanya. Bye-bye.